Nama saya Wahyu Mekriswi. Saya sebagai reviewer cilik, dan pada kesempatan kali ini saya mereview sebuah mobil yang pastinya tidak asing lagi pada kita semua, yaitu Nissan X-Trail, seperti yang ada di samping saya ini. Ya, Nissan X-Trail merupakan sebuah SUV, atau lebih tepatnya sebuah SUV crossover atau crossover SUV buatan Nissan yang dibuat Nissan atau diciptakan Nissan untuk melawan rival sekelasnya seperti Honda CR-V, Toyota RAV4, Suzuki Grand Vitara, atau bahkan rival dari Amerikanya seperti Ford Escape dan Mazda 3. Dia sendiri memiliki, dan secara overall dia sendiri memiliki tampilan yang konvensional, terbukti dengan bentuk lampunya yang mengapa kita lihat di sini, dan juga bentuk grillnya yang memanjang dari kiri ke kanan dan ada illuminasi di sini. Dan satu yang unik di sini bisa kita lihat di sini pada bagian samping kiri dan samping kanan, di situ terdapat jenis siraman kaca. Ya, pada mobil normalnya dia terdapat siraman kaca, tapi dia pada bagian kap untuk menyiram kaca depan. Tapi pada Nissan X-Trail ini dia juga terdapat pada bawah lampu. Ini berfungsi sebagai menyiram lampu ketika melewati jalan yang berdebu atau jalan yang berpasir dan lampunya kotor, dan siraman ini dapat digunakan untuk membersihkan lampu sehingga penerangan dapat berfungsi dengan baik. Dan hal pertama yang harus kita lihat dari sebuah mobil ialah apa yang di balik kap mesin. Langsung mari kita lihat. Tapi sebelum saya membuka kap mesin, ada satu hal yang akan mau saya tunjukkan, yaitu kap mesinnya cukup unik, yaitu di sini ada jenis tuas untuk membuka mesinnya. Mesin sangat panas sekali. Ya, ini dia mesin yang digunakan oleh Nissan X-Trail 2500 cc CVT yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 180 horsepower di 2. Ini dia pada bagian samping sendiri, pada bagian kiri dan kanan dia, apa yang didapatkan di sini ialah dia sudah menggunakan pelek 17 inci. Ini sebenarnya bukan pelek standar, ini pelek pelek modifikasi yang standarnya pernah sekitar 16 atau 17. Dan satu yang unik di sini ialah yang ada di balik atas grill, atau yang ada di belakang atas grill. Dia bukan lampu LED atau lampu DRL, dia lampu sen biasa yang dapat menerangi jika kita belok. Dan satu hal lagi yang unik pada Nissan X-Trail ini, dia sudah menggunakan roof rack. Ini merupakan roof rack asli dari Nissan, bukan sekedar SLS, tapi sudah asli dari Nissan. Dan di sini ada jenis lampu yang bisa dinyalakan ketika lampu depan itu kurang memberikan cahaya, sehingga lampu ini dapat menambah cahaya dan penerangan pun akan semakin baik. Pada bagian belakang sendiri tampilan konvensional yang bagus terus berada pada di bagian belakang sebelah samping dan kanan. Ini biasa seperti DRL yang biasa, dan kita lihat kapasitasnya, bagasinya sebesar apa. Ini dia kapasitas bagasinya sendiri, dia cukup besar. Dia dapat memuat 5 golf bag di sini, 1, 2, 3, 4, 5, dan dia belum di baris ketiga ini dia tidak menggunakan kursi tambahan, karena dia hanya ada di baris pertama dan baris kedua. Di sini juga ini saja tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan tools di balik sini, dan di balik sini juga ada, bisa kita lihat di sini penyimpanan tools yang cukup rapi tempatannya. Dan ini sendiri, dan di sini kira juga ada. Di sini dia menggunakan ban serep. Ternyata ban serepnya bukan ban serep yang temporary, tapi merupakan ban serep yang asli, sehingga dia memiliki ukuran yang besar dan memakan space bagasi yang cukup banyak. Tapi ini bukan masalah, karena masih ada tempat penyimpanan yang cukup lah di sini. Dan secara umum kapasitas bagasi yang terdapat di sini ya sebesar 300 liter lebih. Dan langsung saja pada bagian, saya sudah sampai kepada bagian interior.
Di sini apa yang ditawarkan oleh Nissan memang setara dengan harga yang diberikan. Bisa kita lihat pada bagian dashboardnya dia memiliki banyak tempat penyimpanan dan tempat penyimpanan tertutup di sini. Dan juga di sini yang unik, dia juga sudah di pada bagian dashboardnya dia sudah simpanan tertutupnya cukup istimewa. Dia juga sudah dilengkapi dengan cup holder bagian samping kiri dan samping kanan. Dan satu hal yang paling cukup berguna di sini ialah SRS airbag. Nissan mementingkan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Lalu ada beberapa fitur lagi yang ditawarkan oleh Nissan yang cukup menarik. Di antaranya di sini ada cup holder. Sebenarnya bukan cup holder maksud saya. Ini adalah jenis cool box yang kita tahu terdapat pada Innova yang terbaru saat ini, tapi ini ukurannya lebih kecil yang dapat memuat botol air minum. Di sini juga terdapat pemanas kaki yang bisa kita nyalakan dan kita matikan ketika kita ingin memanaskan kaki kita pada saat berkendara. Lalu yang unik di sini ialah AC-nya dia memiliki tiga bagian, 1, 2, dan 3. Ini merupakan cukup menarik karena rival-rival sekelasnya yang memiliki 2, dan yang paling utama yang normalnya di sana ada 1 di sana dan 1 di sebelah kiri kanan supir. AC-nya sendiri dia bukan climate control, dia masih mengandalkan putaran-putaran, ada sampai pada kedinginan yang nomor 4. Sini juga terdapat pemanas dan juga pendingin dari AC, dan di sini adalah pengatur bagaimana atau kemana AC akan ditujukan, apakah ke kaki, ke bagian badan, atau ke bagian kepala. Transmisinya sendiri dia masih transmisinya sendiri dia otomatis 5 percepatan kalau otomatis, dan manual 6 percepatan. Tapi ini mobil otomatis dia 5 percepatan. Dan di sini juga dia terdapat penyimpanan uang yang sudah langsung tersedia, contohnya ada uang di sini. Dan ini menurut saya adalah pemanas api yang dapat kita gunakan. Dan di sini juga terdapat lampu hazard. Dan satu hal yang unik pada Nissan X-Trail generasi pertama ini ialah dia instrumen clusternya dia tidak ditempatkan di depan bola-bola setir, melainkan dia ditempatkan di tengah. Jadi ini merupakan satu ciri khas lagi yang sangat unik di Nissan. Dengan bentuknya yang masih konvensional, Bung, kita lihat di sini dia masih mengandalkan jarum analog, baik itu pada speedometer, tachometer maupun pada suhu mesin dan tangki bahan bakar. Dan di sini kita lihat ada ABS. Ya, ini dia satu fitur yang sangat berguna. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, Nissan mengutamakan kenyamanan dan keamanan pada Nissan X-Trail ini bagi para konsumen. Dan inilah baris kedua dari Nissan X-Trail yang cukup akomodatif. Di antaranya dia memberikan ruang yang cukup bagi legroom dan headroom yang cukup memadai di sini, yang cukup tinggi di antara plafon dan kepala. Lalu dia sendiri juga sudah menggunakan ABS yang tentunya menambah fleksibilitas yang cukup tinggi. Di sini juga terdapat, di sini fungsinya ini sebagai tempat penyimpan air minum, dan dia juga bisa dibuka. Jadi Anda memiliki privasi yang lebih baik pada barang jika Anda meletakkan barang di belakang. Secara keseluruhan memang bagian belakang ini memberikan kesan berkendara yang memberikan kesan bagi penumpang belakang yang cukup nyaman, dan dengan penyangga paha maksud saya yang cukup baik pada Nissan X-Trail ini. Secara overall memang apa yang ditawarkan pada mobil ini cukup memuaskan bagi para konsumennya, terbukti dengan bentuknya yang cukup modern. Walaupun dia mobil buatan tahun lama, bisa kita bilang ini mobil buatan tahun 2006, tapi apa yang ditawarkan memang cukup menawan. Di sini juga terdapat ornamen kayu yang lupa saya jelaskan. Terdapat ornamen kayu yang ini menandakan kesan yang begitu klasik dari Nissan X-Trail ini. Dan juga pada sistem jendelanya sendiri dia sudah menggunakan auto pada jendela supir. Sementara pada sisi penumpang depan dan penumpang belakang dia masih otomatis biasa tanpa fitur auto.
beginilah review saya mengenai Nissan X-Trail tahun 2006 ini. Klik like bila Anda menyukai video ini, dan silakan subscribe ke channel YouTube kami di wahyumacrispin, wahyumacrispin.com.